Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya teman-teman, tidak tahu tiba-tiba menghilang, tiba-tiba mati. Ini saya lanjutkan kembali. Oke, teman-teman sudah bisa mendengar saya bicara? Oke, teman-teman sudah bisa dengar suara saya? Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Tadi TPAK tingkat partisipasi angkatan kerja ya. Maaf tadi ada gangguan sedikit, saya tidak tahu tiba-tiba mati, tiba-tiba hilang. Nih saya kembali masuk. Nah, saya lanjutkan lagi. Tadi untuk mencari tingkat partisipasi angkatan kerja, yaitu angkatan kerja dibagi penduduk berumur 15 tahun ke atas dikali 100%. Di sini angkatan kerja itu berjumlah 16.910 dibagi 23.947 sehingga diperoleh ini tahun 2013 bulan Februari. Nah, diperoleh TPAK yaitu 0, sehingga TPAK-nya menghasilkan 70,61%. Ya, 70, 60 ya. TPAK diperoleh dari 16.910 itu jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas dikali 100% sehingga menghasilkan 70,61%. Aduh. Oke. Ya teman-teman sabar aja ya kalau misalnya ndak bisa mendengar suara saya, ya teman-teman sabar. Kalau misalnya baru putus-putus, teman-teman juga sabar. Yang bisa melihat ya alhamdulillah gitu ya. Oke, saya lanjutkan lagi. TPAK itu sebesar 70,61%. Apa itu artinya? Artinya TPAK yang 70,61% itu menandakan bahwa dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas, sebanyak 70 orang tersedia menghasilkan barang dan jasa. Oke. Tadi ya, teman-teman, hasil dari penghitungan 16.910 dibagi 23.947 dikali 100% menghasilkan 70,61%. Apa itu artinya? Artinya adalah dari 100 penduduk usia 15 tahun ke atas itu ada 70 orang yang tersedia menghasilkan barang dan jasa, atau 70 orang tersebut bisa terserap lapangan pekerjaan. Teman-teman paham? Ya, waalaikumsalam Mbak Eka. Teman-teman paham apa maksud dari TPAK-nya? Oke, paham.
Kalau misalnya paham, coba teman-teman saya diktekan angkanya bagi teman-teman yang tidak bisa melihat slide-nya di layar. Bagi teman-teman yang bisa, silahkan teman-teman menghitung tahun 2014 bulan Februari. Oke, teman-teman yang tidak bisa melihat layar, saya ketikkan ya. Angkatan kerja sama dengan 17.716. Penduduk usia 15 tahun ke atas sama dengan 24.978. Oke, bagi teman-teman yang tidak bisa melihat slide di layar, itu soal untuk mencari TPAK. Silakan teman-teman menghitung TPAK-nya. TPAK itu tingkat partisipasi angkatan kerja, untuk melihat seberapa banyakkah orang-orang yang ada di suatu negara yang termasuk usia produktif itu bisa terserap lapangan pekerjaan atau bisa bekerja menghasilkan barang dan jasa. Itu maksud dari TPAK. Berapakah TPAK-nya? Coba teman-teman menghitung. Oke, 70,93%. Berarti dari penghitungan teman-teman itu maksudnya adalah, teman-teman ada yang bisa menginterpretasikan? Oke, berarti semuanya sudah betul. Teman-teman ada yang bisa menginterpretasikan apa artinya TPAK 70,93%? Iya, artinya dari 100 penduduk yang ada di suatu negara tersebut, dari 100 penduduk yang ada di suatu negara tersebut, 70 orang itu bisa bekerja. 70 orang tersebut bisa menghasilkan barang dan jasa. Sehingga selebihnya bisa dikatakan sebagai pengangguran. Berarti 30 orang itu bisa dikatakan sebagai pengangguran. Karena apa? Karena mereka belum terserap lapangan pekerjaan. Mereka masih mencari pekerjaan. Oke, teman-teman sampai sini paham apa maksud dari TPAK yang menghasilkan dalam bentuk persenan? Teman-teman paham? Oke, saya jelaskan di sini ya, di layar ya. Dari 100 penduduk ya, dari 100 penduduk maksud dari 70,93% tadi, 70,9. Sebentar. 70,92% ya. Itu maksudnya adalah 100 penduduk, 70 orang bisa bekerja atau bisa terserap lapangan pekerjaan. Selebihnya berarti 30 orang itu dikatakan menganggur ya, menganggur karena mereka masih berusaha
untuk mencari pekerjaan. Oke, paham ya dari teman-teman ya semuanya memaknai nilai TPAK dalam bentuk persen. Ini interpretasinya, artinya. Oke, paham. Kalau sudah paham, saya lanjutkan kembali. Nah, angka TPAK itu dapat dijadikan sebagai indikator tingkat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, Mbak Ica, cara menghitungnya adalah ini, jumlah angkatan kerja dibagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas dikali 100%. Berarti 16.910 dibagi 23.947 dikali 100% menghasilkan angka 70,61%. Nih Mbak Ica. Nah, artinya 70,61% itu 70 orang dari 100 penduduk itu bekerja atau terserap lapangan pekerjaan. Selebihnya yaitu 30 orang itu menganggur atau bisa dikatakan orang-orang tersebut baru mencari pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Yang 70 mereka sudah bekerja, yang 30 mereka masih berusaha untuk mencari pekerjaan. Itu maksud dari TPAK. Nah, angka TPAK di sini itu bisa menunjukkan besar kecilnya tingkat kesempatan kerja. Nah, bila TPAK-nya rendah, misalnya tadi itu 30,5% misalnya. 30,5% itu kan kategorinya TPAK-nya rendah. Kalau 30,5% itu berarti menandakan yang 30 bekerja, yang 70 menganggur. Itu kan merupakan masalah yang besar bagi suatu negara. Karena tingkat penganggurannya sangat tinggi, 70 orang padahal penduduknya ada 100. Nah, itu kan berarti dari TPAK itu bisa dilihat seberapa besarkah kesempatan kerja yang disediakan oleh pemerintah kepada masyarakatnya. Nah, apabila sebaliknya jika angka TPAK-nya itu tinggi, misalnya tadi teman-teman menghitung kemudian menghasilkan 90% misalnya. Nah, berarti menandakan 90 orang dari 100 penduduk itu bekerja. Selebihnya yang 10 itu menganggur. Nah, berarti suatu negara tersebut bisa menyediakan lapangan pekerjaan dalam jumlah yang banyak, sehingga tingkat penganggurannya rendah. Oke, sampai sini teman-teman paham atau ada yang ditanyakan? Ataukah masih ada yang bingung? Silakan teman-teman bertanya. Jelas ya maksud dari TPAK atau teman-teman ada yang bertanya? Monggo, saya persilahkan. Oke, jelas. Mbak Mary jelas, teman-teman. Oke, Mbak Aril jelas. Teman-teman yang lain jelas? Saya lanjutkan kembali. Oke, kalau jelas saya lanjutkan ke slide berikutnya ya. Itu maksud dari TPAK. Kemudian iya, ini kan 0,7092 dikali 100, Mbak Leosa ya. Dikali 100 maka menghasilkan
70,92%. Itu Mbak Lesa. Rumusnya ditulis. Oke, ini Mas Mawan yang tidak bisa melihat layar ya. Oke, ditulis. TPAK sama dengan angkatan kerja dibagi jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas dikali 100%. Oke, ini rumusnya Mas. Walah. Oke, saya tulis di whiteboard. Oke, saya tulis di whiteboard. Teman-teman yang layarnya putih silakan menyimak. Bagi teman-teman yang tadi sudah terlihat layarnya, teman-teman sudah melihat di slide-nya. Ini bagi teman-teman yang tadi layarnya masih putih. TPAK sama dengan TPAK tingkat partisipasi angkatan kerja itu untuk mencari seberapa besarkah jumlah penduduk yang sudah terserap lapangan pekerjaan. Kalau TPAK-nya rendah berarti menandakan jumlah penganggurannya lebih tinggi dari jumlah penduduk yang bekerja. Tetapi kalau TPAK-nya tinggi, kalau TPAK-nya rendah berarti menandakan pengangguran lebih banyak dari orang-orang yang bekerja. Tetapi kalau TPAK-nya tinggi menandakan bahwa orang-orang atau penduduk yang ada di suatu negara itu lebih banyak bekerja daripada menganggur. Itu maksud dari TPAK-nya ya. Oke, angkatan kerja tadi angkatan kerja itu bisa dikatakan sebagai orang-orang yang bekerja plus menganggur. Angkatan kerja angkatan kerja sabar ya. Dibagi penduduk usia 15 tahun ke atas, 15 tahun ke atas. Dikali 100%. Oke, ini rumus untuk mencari TPAK. Silakan teman-teman mencatat, barangkali dari teman-teman tadi tidak bisa melihat layarnya. Oke, kalau sudah dicatatkan teman-teman, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, bisa ya. Angkatan kerja dibagi usia 15 tahun ke atas dikali 100%, itu untuk mencari TPAK.
Kalau sudah, di sini dikategorikan jenis tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu dibedakan menjadi 3. Oke, sip. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik. Yaitu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan yang tinggi. Menurut teman-teman, pekerjaan apakah yang memerlukan pendidikan yang tinggi? Karena di sini tenaga kerja itu ada di 3. Tenaga kerja terdidik, terlatih. Yang ketiga, tidak terdidik dan terlatih. Tidak terdidik, tidak terlatih. Oke, yang nomor 1, tenaga kerja terdidik itu tenaga kerja yang memerlukan pendidikan yang tinggi. Oke, sip Mbak Indri. Guru, apalagi dokter. Oke. Tenaga kerja yang memerlukan pendidikan yang tinggi berarti kategorinya tenaga kerja yang terdidik. Ya, gubernur ya Mbak Win sekarang ini lagi mau pemilihan gubernur Jakarta ini. Gubernur. Tenaga kerja terdidik tadi saya ulangi, tenaga kerja yang memerlukan pendidikan yang tinggi. Sebelum dia bekerja, dia harus mempersiapkan pendidikan terlebih dahulu. Sehingga bisa dikatakan tenaga kerja tersebut terdidik. Wah, apalagi profesor ya Mbak Win. Iya Mbak Mary, ini baru hangat-hangatnya pemilihan gubernur Jakarta ya, nanti tanggal 15 Februari 2017. 15 Februari 2017 nanti secara serentak di Provinsi Jakarta diadakan pemilihan gubernur. Nah, ini. Oke, berarti teman-teman sudah bisa memberikan contoh yang merupakan tenaga kerja terdidik ya. Kemudian yang kedua, tenaga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pelatihan dan pengalaman terlebih dahulu. Wah, Mbak Win tadi malam nonton, kalau saya tidak nonton tinggal bobok. Mbak Mary, TKI, Koki, oke, sip ya. Tenaga kerja terlatih itu sebelum bekerja ya, mereka punya pengalaman terlebih dahulu ya, dilatih terlebih dahulu, sehingga apabila dia sudah terjun di dunia kerja, dia sudah mendapatkan pelatihan, dia sudah terlatih, dia sudah memiliki pengalaman, sehingga mereka digolongkan sebagai tenaga kerja terlatih. Kalau guru, perawat itu masuknya ke terdidik ya, mereka dididik terlebih dahulu atau memperoleh pendidikan terlebih dahulu. Ya, kalau ini Mbak Win, perawat, guru kategorinya terdidik ya, terdidik. Mereka mengenyam pendidikan terlebih dahulu. Nah ini, oke Bunda Fari, terima kasih. Penjahit, betul ya, penjahit, kemudian montir ya, sopir. Nah seperti teman-teman juga, nah ini Mbak Indri, betul, salon ya, salon kecantikan, penjahit itu merupakan kategori termasuk tenaga kerja terlatih. Nah teman-teman juga pasti sebelum teman-teman berangkat ke sana ya, berangkat ke Taiwan, teman-teman mengenyam pelatihan dulu ya, dilatih supaya teman-teman mendapatkan secara praktek ya, secara praktek dilatih. Kalau sudah terlatih, maka teman-teman dikategorikan sebagai tenaga kerja terlatih. Lah ini teman-teman sekolah berarti untuk mendapatkan ijazah.
Berarti untuk mendapatkan pengetahuan, untuk melengkapi. Teman-teman kan sudah punya keterampilan, sudah punya pengalaman. Nah, teman-teman mencari pendamping ya. Pendamping dari pengalaman adalah pendidikan, pengetahuan yang lebih. Sehingga nanti diharapkan kalau teman-teman sudah lulus ya, sudah punya bekal yang lebih, teman-teman menjadi tenaga kerja yang berkualitas. Nah, itu ya teman-teman ya. Teman-teman sebelumnya sudah mendapatkan pelatihan, teman-teman sudah mendapatkan pengalaman. Untuk mendampingi pengalaman supaya lebih berkualitas, maka teman-teman yang malam hari ini dilakukan yaitu belajar ya, memperoleh ijazah. Ya, ini malam Mas Edo ya. Ya, pendamping pengalaman itu adalah pendidikan. Nah, teman-teman sudah mendapatkan pengalaman yang luar biasa selama bertahun-tahun merantau. Selama bertahun-tahun teman-teman mendapatkan pengalaman, mencari pengalaman. Sebagai pendampingnya, teman-teman malam hari ini adalah sekolah ya, untuk mendapatkan ijazah. Sehingga nanti teman-teman kalau lulus sudah siap menjadi SDM yang berkualitas. Nah, yang nantinya bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di luaran sana. Oke, itu ya. Wah, semangat. Ya harus lulus Mas Anto, masa setiap malam direlakan waktunya, capek-capek, habis bekerja saatnya istirahat. Tetapi teman-teman meluangkan waktu untuk sekolah, meluangkan waktu untuk menambah ilmu. Itu kan berarti teman-teman luar biasa perjuangannya. Masa ndak ingin lulus? Ya pastilah semuanya ingin lulus. Jangan ngendok lama-lama ya. Semakin lama ngendok di kelas, semakin banyak juga biaya yang dikeluarkan loh. Ya, teman-teman semuanya harus saya bisa lulus dengan hasil yang terbaik gitu kan. Semuanya teman-teman sudah mengorbankan tenaga, waktu, dan tidak kalah pentingnya biaya. Nah, teman-teman kan sudah mengorbankan semuanya. Iya, Mbak Tari ya. Lah buat apa kalau misalnya teman-teman ndak pengen lulus, kan percuma aja. Nah, itu kan teman-teman sudah capek berkorban tapi tidak ada hasil yang diperoleh. Nah, itu kan eman-eman banget, sayang banget. Nah, itu. Nah, insya Allah selagi saya bisa, saya akan mendampingi teman-teman sampai lulus. Insya Allah. Kalau masih dipercaya untuk tetap menemani teman-teman. Nah, itu. Ya, Mas Anto, insya Allah ya. Semoga saja saya bisa menemani teman-teman sampai lulus sampai kelas 3. Makanya teman-teman wah tetap semangat. Semangat untuk sekolah. Meskipun di tengah kesibukan yang sangat luar biasa, itu ya. Ya Mbak Cynthia, semoga bermanfaat itu ya, amin. Oke, itu tadi tenaga kerja terlatih ya. Penjahit, kemudian salon, kemudian montir ya, montir, sopir. Lah, itu semuanya termasuk tenaga kerja terlatih. Yang ketiga, tenaga kerja tidak terdidik. Maksudnya adalah mereka bisa bekerja tidak memerlukan pelatihan maupun pendidikan khusus. Tanpa mereka belajar, tanpa mereka mendapatkan pengalaman, mereka sudah bisa bekerja. Contohnya apa menurut teman-teman? Iya, betul sekali. Betul, tukang parkir ya, tukang sayur, bener, pekerja bangunan. Oke, sip, teman-teman semuanya bisa. Oke,
Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, luar biasa. Ya Mbak Win, sekarang di pedesaan ini banyak sekali ini. Oke, waktunya tinggal 5 menit. Coba kita buka slide yang selanjutnya. Aduh ya, tadi ada gangguan sedikit ya. Nah, di sini kriteria bagi angkatan kerja. Nah, ini loh ya, teman-teman. Kriteria bagi angkatan kerja. Yang pertama, kriteria bagi angkatan kerja untuk mendapatkan atau untuk dapat memasuki dunia kerja. Yang pertama, jenis pendidikan. Wah, bener kan? Pendidikan yang pertama disyaratkan ya, pendidikan yang tinggi, pendidikan yang tinggi. Kemudian keahlian khusus loh ya. Pendidikan yang tinggi dibarengi oleh keterampilan, keahlian. Yang ketiga, pengalaman. Nah, ini tidak kalah pentingnya pengalaman. Nah, teman-teman kan sudah mempunyai pengalaman, sudah mempunyai keahlian khusus, ditambah teman-teman mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini berarti teman-teman sedang sedang memenuhi kriteria angkatan kerja yang berkualitas ya. Ya Mbak Mary ya, apalagi teman-teman sudah capek 1 hari bekerja, masih sekolah, nah saatnya teman-teman istirahat itu. Nah, yang keempat adalah kesehatan yang prima. Yang kelima, kepribadian yang luar biasa. Wah, ini sangat lengkap sekali kriteria bagi angkatan kerja untuk memasuki dunia kerja. Yang pertama, pendidikan pasti ya, pendidikan, ijazah. Mempunyai pendidikan, mempunyai pengetahuan, wawasan. Yang kedua, keahlian khusus, keterampilan. Nah, punya pendidikan, punya keterampilan. Sehingga dua-duanya harus dibarengi. Yang ketiga, pengalaman. Yang keempat, harus mempunyai sehat fisik, sehat jasmani dan rohani, supaya bisa bekerja secara utuh, baik jasmani maupun rohani. Karena ada pepatah itu di kesehatan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Kalau tubuhnya sehat, jiwanya sehat, untuk berpikir pun juga sehat. Nah, yang kelima tidak kalah pentingnya, yang sekarang itu langka ya, yang sekarang itu dicari banyak orang, adalah kepribadian yang baik dan memiliki kejujuran. Ya Mas Anto, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Oke, itu. Nah, kelima-limanya merupakan kriteria yang sangat luar biasa. Apabila dipenuhi oleh semua angkatan kerja, maka angkatan kerja tersebut atau tenaga kerja tersebut menjadi tenaga kerja yang berkualitas, yang berakhlak baik. Wah, itu luar biasa. Nah, ini diharapkan teman-teman semuanya memiliki 5 kriteria tersebut. Mempunyai pendidikan yang tinggi, oke. Keahlian juga oke. Pengalaman, apalagi teman-teman sudah banyak. Kesehatan, nah ini harus menjaga kesehatan. Yang kelima, punya kepribadian dan kejujuran ya. Ini yang langka lah ya, yang langka dicari. Yang nomor 5, orang Indonesia banyak yang pintar, banyak, tetapi yang memiliki kejujuran, yang memiliki akhlak yang baik itu masih banyak dicari ya, masih langka. Oleh karena itu, saya dan teman-teman semuanya harus bisa berusaha
menjadi pribadi-pribadi yang baik. Oke, itu ya. Itu kata-kata mutiara malam hari ini. Silakan teman-teman istirahat. Terima kasih malam hari ini semangatnya luar biasa untuk belajar malam hari ini. Ingat ya, teman-teman harus tetap semangat belajar ya. Karena pengalaman sudah oke, keterampilan sudah oke, maka yang dicari pengetahuan. Oke ya, teman-teman tetap semangat. Duh, hilang.